Hai Tribuners dimanapun Anda berada, kembali lagi nih kita berjumpa lagi di acara atau di konten kita ngobrol Persib. Nah, hari ini tamunya super spesial, very important person ya, VVIP lah ibaratnya mah. Ya, eh, kalau saya analogikan ini, beliau ini pintunya Persib. Kenapa disebut pintunya Persib? Karena pemain masuk, pelatih masuk, pemain keluar, pelatih keluar melalui beliau ini. Jadi pintunya Persib itu ya boleh dikatakan beliau ini. Selamat datang, welcome to join with us, Kang Teddy Cahyono, Direktur dari PT Persib Bandung Bermartabat. Apa kabarnya, Kang? Baik Kang, syukur alhamdulillah baik. Oke. Alhamdulillah sehat juga ya. Kang tadi today is Persib Day, tapi untuk Bobotoh sejati itu every day is Persib Day gitu kan. Betul. Jadi banget. Setiap hari itu Persib tanpa membaca berita Persib, informasi tentang Persib, ibarat itu hidup kurang bergairah nih pagi-pagi kalau nggak ada baca Persib atau ini. Kalau untuk Bobotoh sejati itu masih asa kurang gitulah. Setuju. Nah jadi betul, jadi everyday is Persib Day meskipun hari ini today is Persib Day. Oke. Kang Teddy, kondisinya skuad Persib saat ini seperti apa sih, Kang? Kemarin kan badai COVID itu bukan hanya untuk warga biasa, ternyata pemain profesional juga, beberapa klub bukan hanya Persib ya, beberapa klub juga udah terimbas dari badai COVID ini. Bagaimana kondisinya saat ini? Betul Kang Teddy? Mungkin sebelumnya ya, terima kasih Kang Ukto udah diundang di acara ini. Mungkin sebelumnya saya agak meluruskan tadi yang Kang Ukto bilang. Saya rasa agak berlebihan tadi. Agak berlebihan tadi di pembukaannya. Mungkin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa semuanya memang di Persib diputuskan secara kolektif. Ya kan? Ada Dewan Komisaris, ada Dewan Direksi, semuanya kita putuskan secara kolektif. Nah, kebetulan memang saya yang ditugas untuk mengeksekusi, jadi ya eksekutornya saya, seperti itu. Sebenarnya semuanya adalah sebuah keputusan yang sifatnya kolektif. Nah, iya betul. Itu mungkin supaya teman-teman Bobotoh dan stakeholder Persib tahu lah sebenarnya seperti apa mekanisme pengambilan keputusan di Persib. Nah, mengenai kondisi tim saat ini, ya syukur alhamdulillah setelah melalui badai COVID 2 minggu yang lalu ya. Betul. Kita sekarang sudah berhasil melalui badai tersebut dan pemain-pemain boleh saya katakan hampir semuanya negatif semua. Tetapi tentu saja pemain-pemain yang memang cukup lama terkena positif Omikron pasti perlu waktu buat recovery untuk mengembalikan kondisi fisik mereka supaya kembali ke kondisi match fitness yang siap untuk bertanding. Jadi untuk Persib Day malam nanti sudah pasti tim pelatih akan melihat kondisi fisik pemain terakhir berdasarkan latihan terakhir. Kita tunggu saja lah. Semoga diberikan hasil yang terbaik lah di Persib Day malam nanti. Amin. Kalau sebagai Bobotoh ya berharapnya selalu menang. Iya. Tapi kan di pertandingan yang harus kita ingat, pertandingan kan ada menang, kalah dan seri. Betul. Itu yang tidak disadari oleh Bobotoh itu. Ya namanya pertandingan ya kita apabila kita akan bertanding ya kita harus siap dengan 3 kemungkinan hasil kan, apakah menang, seri atau kalah, ya itu kita harus siap lah. Iya betul. Kang tadi ini banyak yang ibaratnya itu yang obrolan negatif ya di belakang bahwa Bobotoh ya bilang bahwa oknum Bobotoh ini prokes di Persib ini kurang nih.
Kalau saya katakan kalau prokes di Persib ini kurang, artinya yang kena cuma Persib saja kan. Iya, Tapi klub-klub lain juga kena juga iya. ternyata. Bisa Mungkin dijelaskan nih biar untuk mungkin sebenarnya meluruskan supaya begini, Boboto memang mindset yang terbuka. memang bukannya prokes yang kurang kurang tegas atau seperti apa. Mungkin memang situasi di saat ini memang kondisi Omikron memang peningkatannya pesat sekali kan. Ini pun peningkatan kasus Omikron ini 5 kali lipat dari yang varian Delta sebenarnya seperti yang kita ketahui kan. Jadi tidak hanya menimpa klub-klub peserta Liga 1 sebenarnya, tetapi juga masyarakat pada umumnya juga sangat berdampak atas peningkatan penularan virus Omikron ini sebenarnya. Jadi ya kita semua akhirnya memang harus lebih taat, lebih disiplin untuk menjalankan prokes kan, untuk memakai masker, tidak sebisa mungkin menghindari keluar-keluar untuk hal-hal yang tidak perlu, kemudian menghindari kerumunan-kerumunan, kalaupun memang berkerumun juga sebaiknya pakai masker. Jadi hal seperti itu yang memang makin kita disiplinkan dengan harapan supaya tadi mengurangi risiko penularan COVID varian Omikron ini. Seperti itu Kang Iya. Vito. Dari 2 minggu ke belakang nih, Kang Teddy, yang paling bikin khususnya manajemen itu agak dagdigluk itu menjelang pertandingan lawan mana nih? Kira-kira, aduh ini gimana nih Nah, kondisi pemainnya semua. sebenarnya kebetulan waktu itu kan sebelum lawan PS Tira Persikabo sebenarnya kebetulan saya juga sedang di Bali bersama tim. Jadi setiap hari itu deg-degannya seperti ini bahwa itu kan persiapan kan kita main hari apa sih waktu itu? Sabtu ya, Sabtu lawan PS Tira Persikabo. Di hari Rabu, di Selasa udah ada yang kena 1. Hari Rabunya ada tambahan 2, Kamis 2, Jumat ada lagi 3. Nah semuanya pemain inti lagi kan. Iya, Nah betul. itu kan setiap hari kan deg-degannya nambah, waduh gitu kan. Iya. Akhirnya semua persiapan juga semuanya semuanya serba deg-degan, terus mempersiapkan backup plan yang akan terjadi. Akhirnya diputuskan di hari Sabtunya, Sabtu siang, setelah mengetahui hasil official tes PCR yang keluar dari PT LIB bahwa dinyatakan berapa sih waktu itu 9 atau 11 orang. Iya 9 kan 9. Yang pas awal itu 9. 9 di mana itu semua pemain inti, akhirnya kita bermain dengan pemain yang ada, tetapi kita kan selalu berpesan kepada pemain bahwa semua pemain yang ada di tim ini 30 orang semuanya punya kualitas, punya kesempatan dan punya harus siap untuk apabila harus dimainkan karena mereka mempunyai kualitas yang sama. Jadi itu yang selalu kita terapkan di tim. Jadi mereka memang bersaing untuk memperebutkan satu posisi untuk bisa bermain di tim Persib. Oke, Kang Teddy, lawan Bayangkara gitu kan kondisi pemain kemarin itu betul-betul habis lah pemain inti itu. Betul. Sementara Bayangkara itu kan pesaing, boleh dikatakan salah satu pesaing kita untuk ke atasnya. Gitu, itu sempat ada pemikiran dari manajemen untuk minta penundaan laga nggak? Ya sebenarnya ada mungkin bahwa kita sebenarnya udah meminta penjadwalan ulang sebagai penundaan sebelum melawan Bayangkara. Kenapa? Karena memang kita pada saat itu hanya ada 14 orang pemain. Ya, itu di mana kondisinya memang sangat pas-pasan, tetapi secara regulasi itu kita diharuskan bermain. Kita meminta penundaan, tetap karena keterbatasan pemain yang hanya 14. Kemudian tidak ada satupun tim pelatih yang negatif pada saat itu. Betul. Sehingga terus kemudian kita meminta penundaan, tetapi dikarenakan regulasinya tidak memungkinkan, tidak bisa, akhirnya kita meminta untuk dilakukan tes ulang untuk beberapa pemain yang kita rasa mempunyai city value yang cukup tinggi berdasarkan hasil 1 hari sebelumnya, dan akhirnya disetujuin untuk tes ulang di hari H, di pagi hari jam 7 pagi, dan hasilnya itu keluar kalau nggak salah sekitar jam 3 atau jam 4, 5 jam sebelum pertandingan lah. Akhirnya keluar itu ada tambahan 6 atau 7 orang yang negatif, termasuk Victor,
kemudian siapa lagi, Bruno, Iya, David, tetapi kan seorang pemain yang sudah 10 hari tidak berlatih dan dalam betul, kondisi betul. sakit, sudah pasti kondisi fisiknya sangat tidak memungkinkan untuk bisa bermain full time dengan ritme pertandingan Liga 1 yang di mana memerlukan kondisi fisik, kekuatan, dan itu yang full sebenarnya. Jadi ya memang ya kita ketahui, jadi memang agak kedodoran karena memang persiapan yang sangat kurang sebenarnya. Betul. Gitu. Ini ya lawan-lawan yang dihadapi Persib ketika kondisi kemarin itu badai Covid, ya lumayan berat juga ya lawan-lawannya ya. gitu kan, betul. Di saat lawannya berat ternyata lawan itu full tim. Kalau saya lihat itu ya, Bayangkara full tim, Tira full tim. Iya. Kita masih beruntung lawan Tira, kita masih bisa mencuri poin penuh ya. Betul. Meskipun lawan Bayangkara ya kurang beruntung lah. Ya, betul. Kurang beruntung. Nah, ini tapi kan mungkin tadi, gini, sebelumnya Kang Otto, saya gimana? tambahkan sedikit begini, bahwa kan bagaimanapun Liga 1 ini memang sudah diputuskan oleh PSSI dan LIB bahwa harus tetap jalan, di mana kita semua 18 klub mengikuti regulasi yang ada, dan apabila memang diharuskan untuk bermain, ya kita pasti akan bermain dengan segala keterbatasan yang Persib maupun 17 klub yang lain hadapi. Akhirnya memang diharuskan bermain, dan dengan semangat adalah bahwa kita akan menyelesaikan liga ini dan kita akan siap bertarung untuk sampai dengan menyelesaikan liga ini. Dan mudah-mudahan di tengah semua kendala, hambatan, tantangan yang dihadapi oleh Persib dan 17 klub lainnya, semoga liga ini bisa selesai dan Persib sendiri diberikan hasil yang terbaik untuk bisa menyelesaikan Liga 1 ini. Amin. Kang, tadi udah ada penjadwalan lawan PSM laga tundanya atau masih belum? Belum juga. Penjadwalan ulang dengan PSM sampai saat ini belum keluar, jadi kita masih menunggu. Ya, mudah-mudahan itu jadi tabungan lah ya. Saat persaingan poin itu kita masih ada 1 poin, tabungan, kita punya tabungan 1 pertandingan. Tabungan 1 pertandingan. Ya, tetapi mungkin yang harus kita sadari nih, bahwa mungkin dengan tabungan 1 pertandingan itu ada konsekuensi tambahan buat kita. Apa itu? Bahwa recovery day kita makin sedikit karena kita ada 1 pertandingan tunda yang memang harus pasti diselipkan di antara jadwal yang ada. Jadi otomatis yang misalnya biasanya recovery day misalnya 4 hari atau 3 hari ya, karena ada pertandingan ini, mungkin ada recovery day mungkin hanya 2 hari atau 3 hari gitu. Jadi memang jadi semakin mepet waktu recovery-nya. Tetapi ya ini sesuatu yang harus kita hadapi di tengah kendala seperti ini. Ya kita harus hadapi dengan tetap semangat dan tetap berjuang untuk bisa meraih hasil yang terbaik. Tidak di ujung ya ditundanya kayak Arema sama Bayangkara di putaran pertama. Kayaknya tidak. Kayaknya mungkin di antara seri 4 dan seri 5. Oke, siap. Ya. Melihat performa Persib saat ini, kemudian kemarin 2 minggu pertandingan tanpa pemain inti, ada menangnya, ada kalahnya. Di saat yang lain gitu ya, tim-tim di atas Persib, Arema, Bayangkara full, kemudian menyodok juga Bali United, Persebaya, Kans nih. Yeah. Baik Boboto yang menanyakan, Kans Persib apakah tetap untuk juara atau dengan kondisi saat ini ya? Karena ini boleh dikatakan plus mayor lah, bukan kesalahan dari manajemen, bukan kesalahan dari pemain, tapi ini kesalahan yang tidak bisa dihindari lah ya, COVID. Betul. Ternyata itu menghambat perolehan poin kita yang harusnya kita bisa naik ke atas. Kondisi pemain intinya baik yang alfa gitu kan, akhirnya poin hilang. Nah, Kang tadi Boboto banyak menanyakan nih, kansnya gimana nih? Mungkin untuk mengukur suatu kans untuk tetap bisa berada di jalur juara, kan kita harus menghitung ya, berapa poin kita saat ini di klasemen, berapa kali kita sudah bertanding, dan masih ada sisa berapa kali pertandingan. Kemudian posisi kita di klasemen nomor berapa, dan perbedaan angka yang ada di antara kita sekarang dengan
puncak klasemen pada saat ini, Hmm. ya kan. Nah saat ini kita kalau nggak salah kan hanya berbeda 3 poin, Betul. ya, hanya 3 poin, berbeda betul. 3 poin. Terus kemudian kita masih ada tabungan 1 pertandingan, Betul. betul ya. Nah Betul, betul. dari perhitungan matematis dan statistis untuk dengan data yang tadi saya sudah sebutkan, sebenarnya mungkin saya kembalikan lagi ke Kang Okto. Maksudnya dengan data seperti itu bagaimana? Apakah masih ada di jalur juara atau tidak gitu kan? Optimis, Kang. Nah, Nah, gitu, kalau optimis. sama kita juga melihatnya bahwa dari sisi perhitungan matematis tadi ya kan selisih poin 3 poin dari peringkat 1, di mana kita juga masih ada 1 tabungan pertandingan. Harusnya kita juga sangat optimis untuk bisa meraih yang terbaik, ya kan. Tetapi yang harus kita semua sadari ya, bahwa untuk menjadi satu yang terbaik itu kesempatannya adalah 1/18% kan Betul, artinya. betul, Berarti betul, kan hanya betul. 5%. Nah, yang harus kita sadari adalah bahwa di kompetisi apapun sebenarnya, tidak hanya sepak bola ya, di apapun namanya kompetisi, itu juara hanya 1, ya kan. Mau Piala Dunia pesertanya 64, kita Liga 1 pesertanya 18, yang namanya juara hanya 1 sebenarnya. Nah, 1 ini kan harus diperebutkan oleh kalau di Liga 1 oleh 18 klub. Nah, itu Betul. yang kita harus semua sadari bahwa ya kita berjuang, tetapi masih ada 17 kompetitor lain yang juga memperebutkan juara. Jadi ya semua kita akan bersaing secara fair, secara sehat untuk bisa meraih juara. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus berlatih dengan keras, kita harus menjaga kekompakan tim, menjaga suasana tim, menjaga kondusivitas tim. Pada saat bertanding kita fight, berjuang sampai penghabisan, dan mudah-mudahan bisa diberikan kelancaran pada saat bertanding supaya bisa mempertunjukkan permainan terbaik kita ya seperti itu. Jadi banyak faktor yang sangat berpengaruh dalam menjalankan suatu pertandingan. Iya. Itu. Di Liga Indonesia itu berbeda dengan di Eropa ya. Di Eropa itu kan ibaratnya ada 1 2 3 4 champion gitu kan. Kemudian 5 6 itu ke Europe Euro, League gitu ya, kan. ya. Betul. Kalau di Indonesia kayaknya harus urutan pertama untuk ke Asia itu ya. Urutan 1, 2, kedua itu 3. gak Kalau di jaminan. Indonesia ada 1, 2, 3. Kalau nggak salah satu itu langsung ke Fase grup. Asian Champions League, Ah, betul. Yang 2, 3 ah, itu bisa masuk ke AFC. Tapi Ya. itu ada jaminan nggak, Kang? Soalnya beberapa tahun belakangan ini agak yang aneh-aneh gitu ya. Ada. Mestinya sih secara regulasi dan aturan kan ada kan. Posisi 1, 2, 3 itu masuk ke Asia. Iya, Ya. insya Allah ya. Amin, Kita sih amin. pinginnya juara gitu kan ya, Amin, ya juara lah. pasti. Pinginnya gitu kan. Pasti. Tapi ya kalau kalau alternatifnya ya kita Asia lah. Kita tunjukkan bahwa Persib itu Pasti. berkibar di Asia. Itu Pasti. kan sesuai dengan janji dari manajemen bahwa 2 tahun road to Asia. Mudah-mudahan bisa tercapai gitu kan. Mudah-mudahan, amin. Betul. Kang Teddy, kemarin juga sempat rame nih tentang kebijakan rekrutmen pemain gitu Ya. kan. Tadi udah dijelaskan sih di depan sedikit bahwa ini kebijakan kolektif gitu ya. Ya. Nah ini lebih detail lagi dong dijelasin nih. Boboto pingin lebih tahu nih cara perekrutan itu gimana, kemudian pengusulannya itu dari mana, tiba-tiba memilih ini bagaimana gitu. Ya. Jadi biasanya proses perekrutan pemain di kita ya, baik pemain lokal maupun pemain asing, itu pasti di tim pelatih kan ada beberapa pelatih kan, ada asisten aja ada beberapa, terus kemudian ada pelatih kepala, ada pelatih penjaga gawang, ada pelatih fisik. Nah pada saat ada mengenai perekrutan pemain itu mereka selalu diskusikan dulu. Oke, misalnya dari mereka sepakat merekomendasikan misalnya pemain si A gitu kan, direkomendasikan ke kita. Nah kita tugasnya adalah tadi setelah menerima nama dari tim pelatih yang sudah direkomendasikan tadi, kita mulai mengajak diskusi si pemain tadi, diskusi, ngobrol, terus kemudian
bertanyalah mengenai ketertarikan pemain tersebut, apakah bersedia untuk bergabung dengan Persib. Apabila bersedia, terus kemudian pasti apa syarat dan ketentuan kita sepakati bersama. Nah, apabila sudah bersepakat, maka kemudian penandatanganan kontrak dilakukan sehingga terus kemudian bisa diperkenalkan sebagai pemain Persib. Seperti itu. Oke. Sebagai eksekutor nih, tadi Kang tadi menjelaskan bahwa eksekutornya memang saya gitu kan. Nah, sebagai eksekutor sulit nggak menjalankan peran itulah untuk mendekati manajer pemainnya atau agen ya, agen pemainnya, lobby harga dan akhirnya sepakat itu sulit tidak? Apakah ada trik-trik khusus enggak nih? Karena biasanya kalau Persib targetnya itu selalu didapat gitu. Enggak juga. Kita tidak selalu mendapatkan apa yang pemain yang kita mau sebenarnya, karena tadi pasti itu adalah suatu proses, dan dalam suatu proses itu pasti ada hambatan, ada tantangan, ya kan? Karena kan mungkin aja bukan hanya kita, klub yang memang berminat, ya pasti pada saat proses rekrutmen itu menjadi suatu tantangan sendiri, dan memang ya tadi ada yang memang berhasil, ada yang tidak, gitu. Jadi ya apa ya, ya kita pasti akan berusaha yang terbaik lah untuk bisa mendapatkan pemain sesuai dengan rekomendasi dari pelatih. Oke, Kang, Eropa, Amerika Latin sama Afrika nih. Kira-kira dari kalau selama ini Kang Teddy mendekati agen-agen pemain-pemain ini yang lebih sulit mendekati yang mana gitu? Semua relatif sama sih sebenarnya, semuanya mempunyai hambatan dan tantangan tersendiri sih sebenarnya sih. Ya kan, karena mungkin kadang-kadang untuk negara-negara yang memang kendala bahasa mungkin itu menjadi salah satu tantangan untuk pemain-pemain yang memang tidak fasih dengan bahasa Inggris misalnya. Jadi itu memang menjadi kendala, tapi kadang-kadang ada agen yang memang bisa menjembatani untuk diskusi dengan pemain yang memang terkendala dengan bahasa Inggris misalnya. Jadi pasti ada hambatan dan kendalanya, tapi pasti kita bisa mencarikan solusi lah untuk itu. Oke. Kang, saya ngecek ini nih IG-nya biasa kan ada sinyal-sinyal. Sinyal apa? Sinyal apa? Sinyal pemain biasanya. ini bisa dijelaskan karena terus terang ya di media atau reporter, wartawan gitu kan. Kemudian Boboto juga kalau biasanya di transfer window atau di transfer awal musim gitu selalu menunggu nih Kang Teddy ini biasanya kasih sinyal nih yang mau merapat ke Persib, apakah itu nomor, apakah itu inisial. Jelasin Kang mengenai itu. Nggak ada sih sebenarnya, itu awalnya kan hanya sebuah keisengan aja lah sebenarnya kan. Tapi ternyata ditanggapi dengan sangat serius, dan sekarang malah menjadi suatu fenomena atau suatu yang ditunggu gitu ya, kan, selalu ditunggu. Ya awalnya adalah suatu keisengan lah sebenarnya. Jadi kita anggap kita ini aja, kita tanggapi dengan ini aja, dengan serius tapi santai aja. Betul. Dan itu yang komen luar biasa Kang, yang komen tuh ribuan itu. Apalagi misalkan kalau yang diinginkan Boboto misalkan si A gitu kan, ternyata inisialnya itu Kang tadi naruh inisial nomor misalkan kan itu langsung pasti si ini sini. Iya, kadang-kadang tadi maksudnya apa sih sesuatu yang padahal tidak ada hubungannya ya, kadang-kadang misalnya ngepost sesuatu malah tapi orang selalu menghubung-hubungkan dengan perekrutan pemain gitu kan. Kadang-kadang suka lucu sih, ada yang memang istilah mereka tuh cocokologi gitu kan. Jadi iya, cocokologi. Betul, kadang-kadang semua disangkut pautkan, dicari-cari pembenarannya, ada angka bisa di total angkanya, terus kemudian bisa setelah hasil penjumlahannya adalah nomor.
seorang pemain yang mungkin lagi diincar kayak begitu-begitu. Jadi udah makin kemana-mana ininya asumsi orang gitu. Ya tapi Betul, tapi seru juga ya. tapi tadi karena ini udah menjadi apa ya, tadi saya katakan fenomena yang istilahnya lucu dan ya serius tapi santai tadi lah. Jadi ya udah kita bawa santai, serius dan santai aja gitu. Oke. Marquee player, apakah ada niatan lagi nih? Belum ada kan, kita fokus. Belum ada. Musim depan nih kan ini Kang tadi kan beberapa klub yang promosi gitu ya. Itu kan udah dari sekarang aja udah nyebut-nyebut taruhlah Ozil gitu kan. Apakah itu kan secara nilai bisnis gitu kan, secara nilai bisnis kemampuan pemain boleh turun tapi secara nilai bisnis itu bisa menjanjikan nih. Persib setelah Asian Carlton Cole ada lagi nggak nih ke depan untuk marquee player untuk mengangkat segi bisnisnya lah? Ya, untuk saat ini kita masih belum berpikir ke arah sana. Kita masih fokus untuk menyelesaikan sisa Liga 1 tahun 2001-2022 ini. Jadi kita selesaikan ini dulu deh. Kita fokus benar-benar 100% kita fokus ke Liga 1 ini dulu gitu. Untuk tahun depan nanti kan kita masih ada waktu lah untuk mereview hasil dari Liga tahun ini, kemudian dari hasil tersebut kita pasti review, kita evaluasi untuk kita buat masukan buat musim depan. Oke. Kang, di tim Persib ini ada talent scouting nggak, Kang, yang udah mulai bergerak nih saat ini? Untuk memantau-mantau nih, catat-catat gitu kan. Jadi musim depan nggak usah susah-susah lagi nyari ini. Ada. Udah ada? Ada. Wah, berarti sudah mulai mencatat nih. Pemain-pemain mana yang berpotensi, pemain muda mana yang berpotensi. Waduh, ini menarik nih. Artinya di saat manajemen dan skuad inti sekarang lagi fokus ke Liga 1, ada tim khusus yang mulai mencatat ya. Ada, pasti ada. Tapi kan itu kan sesuatu kan kita nggak harus semuanya kita inilah. Ada lah. Di dalam ada yang bekerja gitu. Oke, siap. Kang Teddy, dari segi ini kan beberapa tahun yang lalu Kang Teddy kan mulai bergabung dengan Persib 2015 ya. Ternyata 2020, 2021 badai Covid datang nih. Dari segi bisnis ini terganggu nggak Persib? Dari segi ya pengelolaan bisnisnya lah. Kalau dari musim lalu mungkin kan dari tiket dapat, kemudian dari sponsor, karena sponsor itu kan ketika banyak dilihat orang semakin menggelontorkan. Dan ini untuk di musim pandemi ini terganggu sekali nggak, Kang tadi untuk Persib sendiri? Sangat sebenarnya sangat terganggu. Sebenarnya kan bukan hanya di Persib lah, semua sektor industri di dunia malahan, bukan hanya di Indonesia. Itu sangat terganggu dengan adanya pandemi ini, ya kan. Tetapi ya namanya kita hidup, kita harus beradaptasi kan dengan situasi kan. Apabila memang situasi memang sedang sulit seperti ini, ya kita pasti berusaha untuk beradaptasi, kita berinisiatif dan berkreasi untuk bisa tetap hidup kan. Nah itu yang telah kita lakukan sebenarnya untuk bisa melewati tahun 2020 yang tanpa kompetisi, terus kemudian 2021 juga kompetisi baru mulai di bulan September ya. September ya. Di akhir September itu baru mulai dan nanti akan selesai di bulan Maret. Dan mudah-mudahan makanya kita harus berdoa supaya pandemi ini cepat selesai, ya kan, supaya kehidupan kita kembali normal seperti dulu sebelum pandemi. Jadi semuanya bisa kembali normal, kita hidup dengan normal, kemudian ya, semuanya industri dan semua kegiatan manusia dan ekonomi berlaku dengan normal lagi. Oke, Kang tadi biasa nih kita ke sektor bobotoh nih ya. Bobotoh itu kalau Persib kalah, sasaran utamanya
apa Mister Rene. Pasti aja Rene out, Rene out. Gimana Mas Kang tadi? Jadi Selalu gini, aja begitu itu beberapa kali. Gitu lagi, apa gitu lagi. mungkin gini, kita ibaratkan ya bahwa apa ya, dalam kita membangun sesuatu lah, membangun suatu, ibaratkan Persib itu adalah sebagai rumah, kita bangun suatu rumah kan. Dalam membangun sesuatu itu kan diperlukan suatu proses, ya kan? Tidak ada yang instan. Ya, proses ini membutuhkan apa? Proses ini membutuhkan waktu, membutuhkan sumber daya, membutuhkan tahapan-tahapan, dan itu semua kan harus dilakukan secara bertahap. Ya kan, sama aja kalau bangun rumah kan harus bangun pondasinya dulu, habis pondasi terus kemudian apa tiang pancangnya, baru setelah itu tembok dan lain-lain kan. Jadi ibaratnya kita sedang membangun suatu rumah, dan itu yang kita sedang lakukan di Persib saat ini. Kita sedang bangun Persib supaya Persib menjadi semakin baik dan bagus dan nanti bisa menjadi sesuatu yang kita banggakan. Jadi memang semuanya butuh waktu, ya kan, butuh proses, dan saya sih harapkan sih supaya teman-teman Boboto bisa menghargai proses yang sedang kita lakukan. Ya, dilihat saja dilihat dan ditunggu saja mengenai perkembangan dan apa yang dibangun oleh Persib. Jadi semuanya proses, tidak ada yang instan dan perlu waktu untuk bisa membangun suatu klub menjadi lebih baik. Begitu. Oke, dari manajemen sendiri giat untuk selalu merangkul Bobotoh enggak nih selama ini Kang Teddy? Iya, kita banyak program-program yang memang dibuat untuk berinteraksi, berinteraksi dan bersilaturahmi dengan teman-teman Bobotoh. Kita ada beberapa program lah yang memang kita sudah lakukan. Jadi selama pandemi kemarin kita ada program yang namanya Sauyunan. Itu adalah program donasi kita kepada teman-teman atau stakeholder atau Bobotoh yang membutuhkan selama masa pandemi. Jadi kita sempat mengirimkan banyak sekali paket vitamin, paket isolasi mandiri, terus kemudian makanan pokok, ya, dan minyak goreng dan lain-lain, masker, masuk tabung oksigen, kemudian APD, itu semua kita lakukan ya tadi karena memang kita berinteraksi dan bersilaturahmi dengan Bobotoh. Terus kemudian ada lagi program yang namanya Sampurasun Bobotoh, Sampurasun Bobotoh. Nah, itu program yang memang istilahnya ya kita ngariung bareng, ngobrol mengenai kepersipan gitu. Jadi banyak sekali sih sebenarnya program-program yang kita lakukan antara Persib dengan komunitas kita gitu. Oke, Kang, dari manajemen nih harapan untuk Bobotoh saat ini di saat kondisinya memang tidak ini ya. Kalau kemarin-kemarin mungkin Bobotoh pemain ke-12 karena memberikan support yang begitu luar biasa di dalam stadion gitu kan. Sekarang sepi, kemudian apa sih pesan harapan dari manajemen terhadap Bobotoh nih? Ya, besar harapan kami sih dari Persib supaya Bobotoh tetap memberikan dukungan secara positif kepada Persib, terus kemudian tetaplah percaya kepada proses yang sedang kita lakukan, bahwa proses yang kita saat ini kita sedang lakukan adalah untuk menjadikan Persib yang lebih baik, semakin hari semakin baik, dan itu perlu waktu, perlu proses yang akan dilakukan secara bertahap. Jadi sekali lagi kami mohon dukungannya supaya Persib bisa menjadi lebih baik. Iya, dukungan dalam arti real itu ya jangan membuli lah ya. Kan tadi ya, kritik boleh tapi jangan membuli lah gitu kan ya. Kritik itu kritik yang membangun boleh lah silakan. Tapi kan kebanyakan saat ini tuh membuli gitu, apalagi kalau secara personal gitu kan, nge-DM pemain. Yang tadinya pemainnya udah kalah yang harusnya bangkit mentalnya ternyata makin gujubargen di jerumuskan lagi gitu. Iya.
Ya tadi lah, makanya kita harus memberikan dukungan secara positif, apalagi namanya supporter kan mensupport kan, jadi harus mendukung dengan positif lah, ya kan. Jadi apabila dukungan yang positif, mudah-mudahan pemain juga merasa juga ada pemain ke-12 di belakang mereka, supaya mereka juga bisa memberikan daya juang yang lebih pada saat mereka bertanding sebenarnya. Oke, kalau pemain sendiri ada aturan tidak boleh buka medsos, Kang? Enggak ada. Kita kan Nggak ada aturan gitu ya? enggak, tapi kita sering ingatkan lah, maksudnya kurang-kurangin lah untuk bermain medsos lah. Soalnya itu ya ketika Persib kalau menang dipuji lah, biasa lah. Bobotoh kalau menang dipuji, kalau kalah itu kalahnya dikit itunya buliannya itu aduh luar biasa. Tapi mudah-mudahan ini sebuah proses lah ya, sebuah proses pendewasaan juga buat Bobotoh, dan mudah-mudahan sih tadi apa yang dikatakan Kang Teddy, ini membangun rumah lah, rumah ya. Kalau ini Juventus, Manchester United nggak ujug-ujug jadi seperti sekarang gitu ya. Ada proses yang harus dibangun gitu kan, mulai dari akademinya, pemainnya gitu dan lain-lainnya. Mudah-mudahan sih ke depan di bawah kepemimpinan Kang Teddy, Persib bisa lebih bersinar lagi lah, lebih banyak berbicara lagi di level Asia. Amin. Karena Persib ini dengan bobotoh yang terbesar di dunia gitu kan, sangat ini gitu. Kalau tidak main di level Asia kan, kita bisa membayangkan ketika Persib misalkan lawan Yokohama Marinos di Tokyo gitu kan ya. Ada supporter Viking Tokyo, ada bomber Tokyo yang mendukung, wah itu sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan bisa tahun ini gitu ya, bisa tahun ini Persib ke level Asia lah. Ya, amin. Ya, tolong didoakan aja, tolong doa amin. dan dukungannya supaya Persib bisa bermain maksimal dan menyelesaikan Liga 1 ini dengan baik, diberikan hasil yang terbaik, sehingga apabila meraih hasil yang terbaik otomatis akan melaju ke tingkat yang lebih atas lagi. Iya, betul. Juara di Asia. Alhamdulillah lah, mudah-mudahan ya. Terima kasih Kang Teddy. Mudah-mudahan Persib di sisa liga ini bisa membabat habis semua lah ya, termasuk lawan-lawan yang di atas ya. Kalau di catatan di standing Liga Indonesia itu ada 5 yang berpeluang, 5 klub yang berpeluang untuk menjadi juara. Mudah-mudahan Persib bisa yang pertama di antara 5 ini. Amin, ya. Amin. Arema, Bayangkara, Persebaya Bali United bisa kita lewati. Ya. Yang jelas Kang, menang bersama lah, win together ya, menang bersama. Mudah-mudahan Persib, Tribun Jabar bisa terus berkolaborasi, bisa terus membangun pesepak bola Indonesia. Terima kasih atas waktunya Kang. Terima kasih. Hatur nuhun. Cing betah Kang di Bandung Kang. Siap. Ya, cing betah di Bandung tong mana deui Kang. Siap. Mudah-mudahan terus bersama Persib, karena di bawah Kang Teddy ini Persib akan, kami percaya bahwa Persib akan lebih baik dan lebih bersinar lagi. Amin. Terima kasih Kang. Demikian Tribuners. Demikian wawancara spesial kita dengan orang yang sangat spesial juga, very important person di Persib Bandung, Kang Teddy Cahyono, Direktur PT Persib Bandung Bermartabat. Semoga Persib di sisa liga ini bisa membabat semua nilai, 3 poin tidak ada yang hilang, bisa menang. Dukungan dari semua bobotoh sangat diharapkan, dukungan yang positif, jangan membuli di saat pemainannya agak ini, tapi sama-sama membangun demi Persib menang bersama. Terima kasih. Saya Oktor Feriawan dari Tribun Jabar, mohon undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.